Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gear dan Zaiti dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa menyapa kalian kembali, bisa berjumpa kalian kembali. Teman-teman, Sobat Gear Anxiety dan Psikosomatis, bagi kalian yang masih mengalami banyak sekali sensasi di badan kalian, saya doakan kalian semua semoga hari demi hari kalian membaik dan menuju pemulihan insya Allah sampai di tahap kesembuhan. Amin teman-teman. Sahabat Gear Anxiety dan Psikosomatis, bagi kalian yang masih banyak sensasi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Saya sudah share bagaimana pengalaman saya terkena asam lambung GERD Anxiety dan Psikosomatis. Sensasi apa saja yang saya rasakan ketika terkena asam lambung GERD Anxiety dan Psikosomatis. Bagaimana menjaga makanan teman-teman ya, pola makan ya teman-teman kalian, pola pikir saya sudah share kali di video saya sebelumnya juga. Bagaimana juga teman-teman ketika kiranya badan lemas ya teman-teman, saya sudah share juga vitamin-vitamin apa saja yang teman-teman butuhkan, saya sudah share juga teman-teman. Nah teman-teman, sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis, pada kesempatan ini saya akan membahas kenapa pikiran saya itu sering sekali tidak bisa berpikir yang positif. Artinya banyak sekali pikiran-pikiran negatif ya yang muncul teman-teman. Nah kenapa, atau pikiran saya kenapa sering seperti berbisik-bisik sendiri teman-teman. Ya ini akan saya coba jelaskan pada kesempatan ini. Nah teman-teman, sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis, sangat wajar sekali bagi kita yang mengalami asam lambung GERD Anxiety dan Psikosomatis ini ketika spontan muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh teman-teman. Itu wajar sekali teman-teman. Mulai dari berpikir hal-hal yang buruk teman-teman, bagaimana ketika ini adalah penyakit berat, bagaimana ketika kita mungkin akan mati ya teman-teman ya. Ada yang juga berpikir ke arah bagaimana tanggapan orang terhadap diri kita yang hari ini sudah mulai kurusan, wajah kita yang pucat. Pikiran-pikiran yang sering mengarahkan kepada hal-hal yang negatif ini sangat wajar sekali itu dirasakan atau dialami oleh penderita asam lambung GERD Anxiety dan Psikosomatis. Nah jadi teman-teman tidak usah khawatir. Pertanyaannya, apakah ini itu berbahaya teman-teman? Ini sama sekali tidak berbahaya teman-teman, karena saya mengalaminya teman-teman. Sejak 5 tahun yang lalu saya sudah mengalami ini teman-teman. Sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis, sekali lagi saya katakan bahwa ini itu adalah hal yang sangat wajar sekali ya. Kenapa saya katakan wajar? Karena teman-teman, untuk kita yang mengalami asam lambung GERD Anxiety dan Psikosomatis itu, yang pertama itu kita merasakan di dalam hati dan pikiran kita itu masih ada kekhawatiran teman-teman. Masih ada kekhawatiran, rasa khawatir, rasa takut, rasa tertekan dengan keadaan ini itu masih ada teman-teman. Sehingganya wajar sekali kalau kita merasakan sensasi-sensasi ini. Sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis, apakah ini berbahaya? Lagi-lagi saya katakan ini tidak berbahaya dan ini cukup aman untuk kita teman-teman, karena saya sudah mengalaminya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu agar tidak terjadi, atau bagaimana solusi bisa keluar daripada persoalan itu? Teman-teman, tentunya yang pertama yang harus kalian lakukan ya, kuncinya yaitu pembiasaan. Ketika kita melakukan pembiasaan atau beradaptasi dengan sesuatu yang baru yang kita lakukan, termasuk dengan aktivitas-aktivitas, maka sensasi-sensasi itu akan berkurang dengan sendirinya. Pikiran-pikiran yang buruk itu akan berkurang dengan sendirinya. Pikiran-pikiran negatif itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Meskipun ya ini membutuhkan waktu ya teman-teman ya, tapi paling tidak sensasi dan pikiran itu teman-teman, pikiran buruk itu perlahan-lahan akan menurun teman-teman, dibandingkan jika teman-teman tidak melakukan pembiasaan ya teman-teman. Teman-teman akan selalu merasa terbebani dengan hal itu, maka ini teman-teman tidak akan hilang, akan awet teman-teman, malah akan awet. Nah, karena ketika teman-teman sudah mulai sadar ya, mulai sadar dan menjadikan hal itu hal yang biasa, ini teman-teman akan terabaikan dengan sendirinya. Jadi pikiran-pikiran buruk itu teman-teman bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman sukai ya, dengan hobi-hobi yang teman-teman sukai. Nah, ketika teman-teman ingin beraktivitas ya, bagi ibu-ibu rumah tangga, silakan ibu-ibu untuk bagaimana mengurus rumah tangga,
mencintai pekerjaannya ya, hobinya memasak ya, lebih produktif lagi ya teman-teman ya. Apalagi bagi seorang pekerja ya yang ingin membiayai keluarga ya, yang sebagai kepala rumah tangga, kalian harus mulai membiasakan diri untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, ketika kalian merasa tidak nyaman ya teman-teman ya, mungkin dari sensasi tiba-tiba spontan muncul ya, entah itu pikiran kalian, entah itu sensasi yang muncul di badan kalian, kalian harus kembalikan kesadaran kalian ya, bahwa saya juga merasakan hal ini ya. Kemarin saya merasakan hal ini. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau saya lemas tiba-tiba? Bagaimana kalau saya pingsan? Itu hanya halusinasi teman-teman, kalian tidak akan pingsan. Saya bertanya kepada kalian, apakah kemarin kalian pingsan teman-teman? Ya, kan tidak ya. Kalian bisa melewati itu hanya sebatas sensasi saja yang lewat, hanya sebatas perasaan-perasaan saja yang lewat ya. Nanti juga perlahan hilang ya, perlahan-lahan hilang. Nah, itu ketika teman-teman mulai membiasakan itu setiap harinya, maka teman-teman dengan secara tidak sadar ya, dengan secara tidak langsung ya, hari demi hari teman-teman terbiasa, teman-teman mulai mendapatkan moodnya kembali ya, mendapatkan energinya kembali. Teman-teman merasa diri teman-teman sudah mulai mengalami perubahan. Nah, di saat-saat mulai mengalami perubahan ini teman-teman, maka teman-teman harus memperhatikan. Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan itu akan saya bahas di video saya yang berikutnya. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah mulai merasa baikan ya, sudah mulai ada pemulihan. Itu akan saya buatkan videonya, video selanjutnya, karena akan sedikit panjang teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mulai membiasakan diri untuk melakukan aktivitas perlahan-lahan, teman-teman itu akan lebih merasa mendapatkan energinya kembali, mulai selera makannya muncul lagi ya, nafsu makannya timbul lagi. Rasanya ketika makannya sedikit itu sudah ingin lagi menambah porsi makannya. Itu tanda-tanda teman-teman itu sudah mulai merasa sudah mulai beradaptasi ya dengan sesuatu yang teman-teman sudah lama sekali teman-teman hilang dari diri teman-teman. Dan hasilnya teman-teman, pikiran kalian itu akan lebih mengarah kepada hal-hal yang produktif. Besoknya mau ngapain, besoknya mau kerja apa lagi, cara bagaimana teman-teman bisa kreatif lagi gimana. Itu teman-teman ya, mulai perlahan-lahan muncul di dalam pikiran teman-teman, dan teman-teman akan lebih bahagia dengan hari-hari teman-teman, seperti itu ya. Karena saya sudah merasakan itu sejak 5 tahun yang lalu teman-teman. Jadi untuk kalian ya, diam, untuk memilih diam saja teman-teman, sensasi datang. Tapi kalau kalian memilih diam, kalian tidak akan mendapatkan perubahan. Kalau kalian tetap memilih hanya kebanyakan menyendiri, tidak beraktivitas ya teman-teman ya, tidak happy, tidak berusaha mengurung diri, teman-teman, ini itu akan awet ya, akan awet, susah sembuhnya, lama sembuhnya ya. Begitu juga dengan teman-teman bergerak. Sensasi itu ketika teman-teman bergerak, sensasi itu betul ada ya. Tapi teman-teman, setiap hari teman-teman bergerak, beraktivitas, ini itu teman-teman ya, akan hilang dengan sendirinya sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi ada dua pilihan, bergerak ada sensasi yang muncul, diam pun ada sensasi yang muncul. Tapi jika teman-teman memilih bergerak dan beraktivitas, ini akan hilang dan teman-teman akan sembuh. Tapi teman-teman memilih diam ya, teman-teman itu akan sulit sembuhnya ya teman-teman ya. Saya tidak mengatakan tidak sembuh, tapi akan sulit, pasti sulit sembuhnya teman-teman. Lama teman-teman bisa sembuh. Nah, sahabat GERD Anxiety dan psikosomatis, jadi pilihan ada di tangan kalian ya. Saya hanya bisa mengarahkan kepada kalian berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati teman-teman sejak mengalami ini. Apalagi bagi kalian yang baru terkena asam lambung GERD Anxiety ini, baru sekitaran sebulan, 2 bulan, hitungan bulanan lah. Ini teman-teman ya, kalian harus benar-benar
memahami keadaan dan kondisi ini, agar kalian itu tidak menjadi seperti saya yang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa beraktivitas kembali ya teman-teman ya. Kemarin itu saya saja itu untuk bisa beraktivitas saja teman-teman, jangankan bekerja ya, untuk ke warung saja itu saya ngos-ngosan ya. Untuk ngomong seperti ini semenit aja itu udah ngos-ngosan teman-teman. Nah tapi alhamdulillah berkat daripada ikhtiar yang saya lakukan teman-teman, berdasarkan yang sudah saya share kepada teman-teman dan menerapkan 4 pola ini teman-teman ya, alhamdulillah saya bisa beraktivitas kembali ya. Bahkan saya bisa bekerja lagi dengan baik ya. Saya bekerja pergi pagi pulang malam teman-teman ya, karena saya seorang kurir pengantar paket ya. Bahkan saya sering kehujanan ya, kena angin ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi semua itu karena apa? Kesadaran saya dan bagaimana saya masih tetap menjalankan pola 4 ini teman-teman. 4 pola ini. Saya bisa berolahraga lagi ya teman-teman ya. Ini adalah bagaimana ketika teman-teman mulai membuka mindset teman-teman untuk semangat dalam menjalani 4P ini teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa sembuh. Saya yakin teman-teman bisa mendapatkan hari yang baik lagi, hari-hari yang menyenangkan lagi, hari-hari yang bahagia lagi. Saya yakin teman-teman ya. Dan kalian harus tetap optimis, harus tetap semangat. Dan setelah ini pun teman-teman, kalian akan setelah menonton video saya ini, teman-teman akan merasa jauh lebih baik ya, merasa lebih baik pasti itu teman-teman, merasa lebih tenang setelah mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat ini teman-teman. Pasti teman-teman merasa lebih enakan ya. Nah dan ini yang saya harapkan teman-teman kepada kalian ya. Makanya saya semangat membuat video edukasi ya terhadap pengalaman saya, terhadap bagaimana saya mengalami dan menangani asam lambung dan anxiety ini, karena saya ingin kalian mendapatkan manfaatnya teman-teman dan bisa lebih cepat sembuhnya teman-teman ya, dibandingkan saya yang belakangan sadarnya teman-teman, yang terlambat untuk bisa merubah diri itu dalam kurun waktu 5 tahun itu. Saya rasa itu adalah waktu yang sangat lama untuk belajar. Nah dan teman-teman, saya ingin kalian cepat untuk sembuhnya teman-teman. Jadi jika video saya bermanfaat untuk kalian teman-teman, kalian bisa bantu saya dengan subscribe channel saya teman-teman ya. Kalian bisa bantu saya untuk share video saya jika memang ini video bermanfaat untuk kalian. Dan hanya itu dulu yang bisa saya bagikan pada kalian. Berikut teman-teman saya akan membuatkan banyak lagi informasi yang bermanfaat seputar asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Dan teman-teman pantau terus video saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.